Mbah Arwani nama lain Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Kiai Arwani Amin Said lahir pada hari Selasa, Kliwon sekitar pukul 11 siang tanggal 5 Rajab 1323 bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 1905 Masehi di Kampung Kerjasan Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Mbah Arwani adalah sosok guru yang sampai sekarang masih sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Beliau terkenal di sisi adalah seorang yang ulama juga seorang yang terkenal sakti. Istilah yang digunakan dalam daerah tempat kami tinggal. Cerita-cerita unik nan klinik beliau bisa menandakan betapa dekatnya beliau dengan Tuhannya. Di bawah ini ada beberapa cerita unik di masa beliau hidup. Karomah unik Mbah Arwani. Diceritakan suatu hari saat Mbah Arwani pergi keluar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU atau yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbah Arwani memberi air putih kemasan dan dawuh, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tanpa ragu, sang sopir pun mengiyakan dawuh Mbah Arwani tersebut. Subhanallah, mobil pun kembali bisa berjalan. Mbah Arwani pergi ke Madinah dalam sekejap. Kiai Mansur Popongan adalah guru tarikahnya Mbah Arwani. Saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo, Mbah Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbah Arwani. "Mbah Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau. Apa sampeyan bisa mencarikan untukku?" Dengan bergegas Mbah Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbah Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbah Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah, Mbah Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbah Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah dan salat di Masjid Nabawi. Namun, baru beberapa rakaat salat selesai didirikan, Mbah Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Mbah Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun dawuh, "Selesai salat langsung pulang ya?" Mbah Arwani pun menjawab, "Enggeh, Mbah Yai." Suatu waktu, ada seorang tamu yang sowan kepada Mbah Arwani. Tidak berselang lama, si tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Mbah Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, Mbah Arwani bilang, "Bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya." Si tamu pun mengangguk, "Enggeh, Mbah Yai." Tak terasa, si tamu merasa heran, kenapa sudah 1 minggu rokok yang dikasih Mbah Arwani itu tidak habis-habis. Padahal dalam sehari ia bisa menghabiskan kurang lebih 6 batang rokok. Karena penasaran, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Mbah Arwani tersebut, ternyata isinya tinggal 1 batang. Ia pun merasa bersalah karena tidak mematuhi pesan Mbah Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok, berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal pada waktu itu, umumnya 1 bungkus rokok berisi 12 batang. Mbah Arwani terhindar dari kecelakaan bus. Kiai Mansur Maskan adalah santri kinasih sekaligus anak angkatnya Mbah Arwani. Setiap kali Mbah Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, Kiai Mansur sering diajak untuk menyimaknya. Suatu hari, Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan semaan Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Mbah Arwani pun memutuskan untuk naik bus. Lama sekali Kiai Mansur dan gurunya menunggu datangnya bus. Tak berselang lama, ada bus yang kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bus tersebut, tiba-tiba Mbah Arwani melarangnya, "Jangan bus ini, tapi bus berikutnya saja." Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bus yang kondisinya tidak baik dan kurang mulus di depan mereka. Kiai Mansur pun menghentikan bus tersebut atas perintah gurunya itu. Dalam perjalanan, Kiai Mansur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan adalah bus yang tadi hampir dinaiki dirinya dan gurunya itu. Dalam hati,
Kiai Mansur berujar, ternyata Mbah Yai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Ketika ulama Mesir memuji keilmuan Mbah Arwani, suatu ketika, Kiai Syaroni Ahmadi, Mustasyar PBNU, umroh dan membawa kitab Faidul Barokat karya Kiai Arwani Amin, Mbah Arwani. Kitab tersebut diperlihatkan kepada ulama Qiraat Makkah dan Madinah yang dikenal oleh Mbah Syaroni. Lantas para ulama tersebut berkomentar, tidak sembarang orang bisa menulis kitab ini kecuali seorang mukri, al-kabir, ahli ilmu qiraah yang handal. Setelah itu, giliran seorang ulama Mesir Syekh Ahmad Yasin Muhammad Abdul Muthalib juga mendapatkan kitab Faidul Barokat. Spontan beliau bersyair memuji kealiman Mbah Arwani. Betapa bahagianya para pencari ilmu dari Kudus. Beruntung bisa dekat Sang Rahman dengan Mbah Arwani. Siapa saja yang berada sezaman di dekatnya meski hanya sehari, akan pulang ke keluarganya dengan hati berseri-seri. Hidup bersama mereka adalah anugerah dan kemuliaan dari Sang Pemilik Keagungan yang telah memberiku anugerah tiada terperi, sebab jumpa dengan Mbah Arwani. Sampai sekarang, kitab Faidul Barokat sudah diajarkan di berbagai pesantren tahfiz di Indonesia. Bahkan sudah sampai diajarkan di kawasan Arab, terutama Arab Saudi dan Mesir. Sejarah penulisan kitab Faidul Barokat. Menurut riwayat santri dekatnya, pada masa belajar ilmu qiraat di Krapyak, Yogyakarta, beliau selalu datang 2 jam sebelum setoran ngaji dimulai. Yakni jam 11 malam beliau sudah ada di majlis, padahal setoran dimulai jam 1 dini hari. Selain itu, beliau selalu menyimak dengan seksama, menulis semua yang diucapkan oleh gurunya, sebab proses belajarnya dengan metode talaki qiraah. Catatan tulisan tersebutlah yang menjadi kitab Faidul Barokat 30 juz lengkap. Tidak heran di antara murid-murid Mbah Munawir, pendiri Ponpes Al-Munawir, Krapyak, hanya Mbah Arwani yang diberi ijazah qiraah sapah, bahkan di depan muridnya beliau dawuh, menyampaikan, untuk belajar kepada Mbah Arwani saja kalau beliau sudah wafat. Kelembutan akhlak Mbah Arwani ketika dihina. Dalam pengajian tafsir Jalalain belum lama ini, pengasuh pondok pesantren Sirojud Tolibin Brabo, Tanggung Harjo Grobogan Jawa Tengah, Kiai Muhammad Sofi Al-Mubarok menceritakan salah satu kisah kehidupan Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Ia menerangkan, seusai menghadiri pembukaan Thorikoh yang baru saja didirikan oleh Kiai Arwani Amin, Kiai Mansur Maskan, murid kesayangan Kiai Arwani melihat tulisan yang mengusik hatinya. Arwani edan, ya. Begitulah tulisan yang tertera melekat di dinding pinggiran jalan. Melihat tulisan yang masih basah itu, Kiai Mansur Maskan lantas bergegas matur kepada Kiai Arwani untuk meminta izin menghapus tulisan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Namun, apa yang justru dikatakan Kiai Arwani? Ojo dibusak disik, ben aku weruh disik. Ben wong sing nulis iku puas. Onon wong kui nulis, mergon duwe tujuan ben tak woko. Wes jarke disik. Engko nak aku wes weruh, hapusen. Jangan dihapus dulu, agar orang yang menulis puas. Adanya orang itu nulis karena memiliki tujuan agar saya membaca. Sudah biarkan saja dulu, nanti kalau saya sudah melihat, hapuslah. Kiai Arwani Amin diperebutkan para bidadari surga. Kiai Arwani Amin, Kudus, Allahu Yarham, beserta putra-putranya tidak habis pikir mengapa akhir-akhir ini istri beliau sering uring-uringan. Padahal sebelum Kiai Arwani sakit, istri beliau tidak pernah berperilaku demikian. Sebelumnya beliau justru menjadi istri yang sangat lembut. Namun setelah Kiai Arwani sakit, keadaan berbalik begitu drastis. Karena kebingungan, kedua putra Kiai Arwani sowan kepada Maulana Habib Lutfi di Pekalongan. Kepada beliau mereka menyampaikan permasalahannya dan memohon petunjuk. Ini bagaimana, Habib? Keluh mereka. Mendengar penuturan keluarga Kiai Arwani ini, Habib Lutfi tidak segera berbicara. Sejenak beliau terdiam lalu tersenyum. Nggak apa-apa, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, ibu kalian itu uring-uringan itu wajar. Dia lagi cemburu. Cemburu bagaimana, Habib? Mereka tak memahami. Allah memberi kasyaf, tersingkapnya tabir gaib, kepada ibu kalian sehingga dapat melihat suaminya. Yaitu abah kalian, sedang menjadi rebutan para bidadari, jelas Habib Lutfi. Ketika kedua putra Kiai Arwani pulang kembali ke rumah, mereka menanyakan kepada ibunya perihal sering uring-uringannya itu. Sang ibu dengan tegas menjawab, bagaimana tidak marah? Lawong setiap hari aku melihat abahmu dipeluk perempuan cantik-cantik. Bila baru sakit saja sudah menjadi rebutan bidadari,
Bagaimana nanti setelah meninggal dunia? Kerendahan hati Kiai Mbah Arwani. Suatu hari, Kiai Ma'ruf Irsyad bersama ibu Nyai Munijah sowan ke rumah Kiai Arwani Amin, Mbah Arwani. Di rumah Mbah Arwani, Kiai Ma'ruf dan Nyai Munijah dipersilakan duduk di tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Kiai Ma'ruf kaget, karena Mbah Arwani justru duduk lebih rendah dari tempat yang disediakan itu. Melihat pemandangan tidak wajar itu, Kiai Ma'ruf bertanya, "Mbah Yai, jenengan, Anda, kok duduk di bawah?" Mbah Arwani menjawab tegas, "Yang datang ke rumah saya ini, istrinya teman guru saya." Tentu Kiai Ma'ruf tak bisa berbuat apa-apa lagi mendapatkan perlakuan istimewa dari sang guru, Kiai Arwani Amin, yang selain alim alamah, juga pernah disebut oleh Mbah Hamid Pasuruan sebagai sosok waliullah kudus yang sangat dikenal akhlak mulianya. Tidak hanya di ruang tamu, ketika pulang pun, Kiai Ma'ruf tambah dibuat heran dan kagum. Jalan menuju pulang penuh dengan kerikil batu yang mengganggu. Tanpa diduga, Mbah Arwani menyingkirkan kerikil tersebut dengan tangannya sendiri. Tidak memerintahkan santri agar perjalanan pulang istri teman gurunya lancar. "Mbah Yai, ampun, sudah, tidak usah Mbah Yai," kata Kiai Ma'ruf. "Sudah, diam saja," sahut Mbah Arwani dengan tetap menyingkirkan kerikil yang sebetulnya tidak perlu. Cerita di atas dituturkan sendiri oleh Kiai Haji Ma'ruf Irsyad di sela-sela mulang ngaji santri di Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin, Jagalan Kudus. Apa yang dilakukan oleh Mbah Arwani tersebut bukan sesuatu yang berlebihan dan sia-sia. Itu adalah teladan berharga atas akhlak mulia dan hormatnya seorang alim kepada istri teman gurunya. Bayangkan, bukan gurunya, tapi istri teman dari gurunya. Nyai Munijah, ibu Kiai Ma'ruf Irsyad, adalah istri Kiai Irsyad yang berteman akrab dengan guru Kiai Arwani Amin yang bernama Mbah Mansur, Popongan, Klaten. Kepada Mbah Mansur yang asli Meranggen inilah Kiai Arwani belajar tarikah. Kemuliaan akhlak Mbah Arwani dikisahkan dari pengalaman seorang yang pernah bertamu di rumah Mbah Arwani. "Setiap lebaran saya sowan, silaturahim, ke rumah Mbah Yai. Tamu-tamu yang datang tentu bukan hanya saya, banyak sekali. Ketika rombongan kami masuk ke ruang tamu, langsung disambut beliau dengan keramahan. Setelah kami duduk, beliau mohon pamit sebentar, lalu menuju pintu dari mana tadi kami masuk. Apa yang dilakukan beliau, batin saya terkejut ternyata beliau menata dan merapikan sandal-sandal kami." Menurut Kiai Syaroni Ahmadi, Mustasyar PBNU, yang juga merupakan salah satu santri Mbah Arwani berpendapat, setidak-tidaknya ada 3 hal yang sangat menonjol pada diri Kiai Muhammad Arwani Amin. Pertama, kedalaman ilmu pengetahuan agama, Islam, terutama pengetahuan terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Kedua, ketawaduannya. Sebagai seorang ulama besar yang sudah dikenal masyarakat luas, Mbah Arwani tetap rendah hati dan selalu hormat kepada setiap orang dengan tanpa melihat apakah ia orang terpandang atau hanya orang biasa. Ketika Kiai Raden Asnawi masih hidup, beliau pernah menganjurkan kepada Kiai Muhammad Arwani Amin agar mendirikan pondok, tapi beliau menolak dengan alasan di Kudus sudah banyak pondok. Beliau hanya akan urun mengajar saja. Hal ini sebenarnya menunjukkan ketawadukan dan kehalusan perasaannya. Ketiga, salah satu prinsip hidup beliau adalah ideka halus surur, artinya, beliau selalu berusaha untuk menyenangkan dan menggembirakan orang. Itulah sebabnya, dalam pergaulan beliau senantiasa berperilaku yang membuat orang senang karenanya. Sebaliknya, beliau paling tidak suka merepotkan orang lain.